Ada kalanya ahli waris furu, yaitu anak usul, yaitu bapak dan hawasi. Hawasi tadi saudaranya mayit atau mungkin dari segi paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel Unas Official. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang masalah waris masih, khususnya adalah bagaimana kita mengetahui ahli waris dalam sebuah keluarga. Jadi ahli waris dalam keluarga itu secara garis besar dibagi tiga. Ada ahli waris usul, ada ahli waris furu, dan ahli waris hawashi. Bagaimana penjelasannya? Nanti akan kita bahas bersama. Sebelum itu, kita juga tahu bahwa di dalam Al-Quran bagian pasti itu ada 6. Ya, bagian pasti itu ada 6. Yang pertama bagian pasti setengah, kemudian 2/3, kemudian 1/3, berikutnya 1/4, berikutnya 1/6. Dan yang terakhir ada 1/8. Ini bagian pasti di dalam Al-Quran. Selain itu ada bagian namanya asobah. Asobah atau yang kita kenal dengan istilah sisa. Asobah itu dibagi menjadi 3. Asobah binafsi, asobah bil ghair, dan yang terakhir adalah asobah ma'al ghair. Ya. Nanti insya Allah akan kita contohkan dalam prakteknya. Kembali lagi, kita akan mengidentifikasi ahli waris dalam sebuah keluarga. Kita tulis dulu. Ya. Di sini ada mayit, kemudian atau mayitah. Jadi kalau mayit laki-laki, mayitah perempuan. Zauj atau zaujah. Seperti tadi saya sampaikan, secara garis besar ahli waris itu dibagi 3. Yang pertama ahli waris namanya furu. Furu ya, furu itu keturunan. Ya. Furu keturunan itu anak. Di sini ada ibnun, ada bintun. Kemudian ibnun bisa ke bawah, ada ibnu bnin, cucu berarti. Kemudian ada bintu bnin, cucu laki-laki dari anak, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini berarti ahli waris furu. Ya. Kemudian ada ahli waris usul. Ya. Di sini mayit punya bapak abun, kemudian punya ibu umun. Nah, ini namanya ahli waris usul. Bapak punya bapak lagi namanya jadun. Kemudian ini punya ibu jaddah. Ini dinisbatkan kepada mayit. Lah umun hanya punya ibu saja namanya jaddah. Lah kemudian tadi saya sampaikan ahli waris secara garis besar ada 3, furu, usul. Sekarang yang hawashi. Hawashi itu ke samping. Ya. Mulai dari sini, zauj itu punya saudara. Yang pertama namanya akhun sakik. Ya, sakik. Saya rumuskan qaf ya. Sakik. Ini bacanya akhun sakik. Maksudnya akhun sakik itu apa? Saudara sekandung. Kemudian ada ukhtun koh atau sakikoh. Ini saya rumuskan sakikoh. Sakikoh itu tandanya koh. Ada akhun sakik, ada ukhtun sakikoh. Kemudian ada lagi di sini namanya akhun li'ab. Kemudian ada ukhtun li'ab. Saudara laki-laki sebapak atau saudari laki-laki sebapak.
Ini hawashi bila mana ditinjau dari mayit itu sendiri. Lah kemudian ada hawashi bila mana ditinjau dari bapak. Ya, dari bapak. Di sini ada hawashi, namanya apa? Amun sakik. Ya, kemudian ada amun sakik, kemudian ada amun li'ab. Amun li'ab. Ada amun sakik, ada amun li'ab. Nah kemudian di sini tadi akhun sakik, saya lanjutkan, ada juga anaknya, berarti ibnu akhun sakik. Ini ibnu akhun li'ab, anaknya. Begitu sama nih, amun sakik nanti ada ibnu amin sakik, ada ibnu amin li'ab. Bagaimana kalau saudaranya ayah itu berupa perempuan, berarti amah, maka tidak bisa mendapatkan warisan. Nah, kemudian berikutnya ya, kita akan mencoba untuk melanjutkan. Sekarang bagaimana kalau saudaranya dari ibu, ya, dari ibu. Berarti kalau di sini itu nggak bisa. Makanya di sini ada namanya akhun lium, akhun atau ukhtun lium. Akhun atau ukhtun lium, atau biasanya disebut sebagai auladium. Auladium. Siapa mereka? Akan saya jelaskan ya. Kita mencoba untuk menjelaskan dan kemudian mengklasifikasi bagian masing-masing. Mungkin memang ini harus jeli ya. Kita perhatikan. Yang saya lingkari ini nanti mulai dari atas ya. Yang saya lingkari semuanya. Yang saya lingkari semuanya. Yang saya lingkari ini adalah ahli waris yang hanya mendapatkan bagian asobah. Asobah seperti tadi ada 3, saya lanjutkan di sini. Kalau asobah binafsi, saya kasih rumus seperti ini ya. Kalau bil ghair, asobahnya seperti ini. Kalau mal ghair, rumusnya seperti ini. Nah, asobah binafsi, asobah bil ghair, asobah mal ghair. Oke ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk yang saya lingkari itu adalah ahli waris yang hanya mendapatkan asobah saja. Dan mereka semua adalah ahli waris laki-laki. Makanya di sini semua ahli waris laki-laki mendapatkan bagian asobah, kecuali sebagian asobah saja ya, kecuali zaud, ab, ya, kecuali zaud dan ab. Itu akan mendapatkan bagian pasti, tapi kalau zaud itu mendapatkan bagian pasti, kalau ab bisa mendapatkan bagian pasti, tapi dalam satu keadaan bisa mendapatkan bagian asobah. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui berapa sih bagian masing-masing dari ahli waris yang sudah disebutkan di sini. Yang pertama zaud. Zaud atau suami, ya, bila mana ditinggal oleh istrinya, maka akan mendapatkan bagian setengah. Bila mana tidak ada far'ul mayit ataupun anaknya orang yang meninggal. Anaknya siapa ya? Anaknya istrinya tentunya. Kemudian bagian yang kedua adalah 1/4 bila mana ada anak atau far'ul mayit. Jadi bagian zaud itu cuma setengah dan 1/4. Lah berapa bagian zaujah? Zaujah itu bagiannya 1/4 bila mana tidak ada anaknya mayit. Ya, dia punya suami, suaminya nggak punya anak. Dan yang kedua adalah 1/8. Ini bagiannya zaujah bila mana di situ terdapat anaknya mayit.
Berikutnya kita melihat bagiannya furu'ul mayit. Bagiannya anak laki-laki tadi sudah saya sebutkan adalah asobah, begitu juga ibu ibnin. Sekarang bagiannya bintun berapa? Nah, ini bagian bintun. Bintun akan mendapatkan bagian setengah 2/3 dan asobah bil ghair. Saya tulis di sini asobah bil ghair. Jadi bintun itu bagiannya setengah 2/3 atau asobah bil ghair. Setengah bila mana bintun sendirian. 2/3 bila mana bintun bersamaan dengan yang lain. Artinya anaknya itu bukan hanya dia sendiri, mungkin ada 2 orang anak perempuan atau lebih. La asobah bil ghair bila mana bersamaan dengan mu'assibnya. Ya, siapa? Yaitu ibnu. Nah kemudian berikutnya sekarang bagiannya bintu ibnin, anak perempuannya anak laki-laki. Yang pertama bagiannya ini sama dengan ini bintun, yaitu setengah 2/3. Kemudian asobah bil ghair. Tambahannya adalah 1/6. Nah, jadi bagiannya bintu ibnin itu bagiannya bintun ditambah 1 bagian lagi yaitu 1/6. Nah, kemudian setelah kita menjelaskan tentang bagiannya far'ul mayit, kita ke samping ya, bagiannya hawashi atau pinggiran yaitu ukhtun sakikoh. Kalau tadi saya sudah jelaskan, yang saya keluar ini adalah ahli waris yang hanya mendapatkan bagian asobah. Berapa bagiannya ukhtun sakikoh? Ukhtun sakikoh itu adalah saudara perempuannya mayit yang satu kandung, bapak ibunya sama. Ini sama seperti bagiannya bintun. Berapa bagiannya bintun? Yaitu saya tulis di atas setengah 2/3, kemudian asobah binafsi ditambah asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Ini tambahnya ini sederhana. Jadi sama seperti bagiannya bintun, untuk tambahan bagian asobah ma'al ghair. Itu bagiannya ukhtun sakikoh. Nah kemudian berapa bagiannya ukhtun li'ab? Ini sama persis bagiannya ukhtun sakikoh. Kita tulis di sini ya, saya tandani setengah 2/3, kemudian asobah binafsi, asobah ma'al ghair ditambahi 1/6. Nah, ini bagiannya ukhtun li'ab. Nah kemudian berikutnya adalah bagiannya ab. Berarti ini adalah ahli waris yang usul ke atas ya. Ab itu mendapatkan bagian yang pertama 1/6, kemudian yang kedua 1/6 plus asobah, kemudian yang berikutnya adalah asobah saja. 1/6 asobah, ada asobah. Kemudian berikutnya adalah bagiannya adalah 1/3. Bila mana tidak terdapat anaknya mayit ataupun adadun minal ikhwah, yaitu berbilangannya saudaranya mayit, ataupun bagiannya adalah 1/6. Ini sebaliknya berarti bila mana ada anak atau adadun minal ikhwah. Lah berapa bagiannya jad? Nah, jad ini sama seperti bagiannya bapak, sama persis ya, 1/6 plus asobah atau bab, yang ada asobah sama dengan bagiannya bapak. Lah berapa bagiannya jadah? Jadah ini bagiannya adalah 1/6. Kalau kita lihat kan ini mbah perempuan dari bapak, mbah perempuan dari ibu. Nah kalau mbah laki-laki dari ibu itu tidak mendapatkan warisan. Berikutnya adalah bagiannya akhun atau ukhtun li'um, saudara atau saudari seibu, yaitu saudari atau saudaranya seibu. Maksudnya apa? Saudara atau saudarinya mayit yang seibu dengan mayit, bapaknya beda. Bagian itu sama, laki-laki atau perempuan itu sama. Berapa? 1/3
bila mana lebih dari satu, dan 1/6 bila mana sendirian. Itu seperti ini. Ya, saya kira itu penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipaham. Itulah tadi penjelasan mengenai pembagian ahli waris dalam sebuah keluarga. Jadi kita mengidentifikasi. Ada kalanya ahli waris furu, yaitu anak usul, yaitu bapak dan hawasi. Hawasi tadi saudaranya mayit, atau mungkin dari segi paman, ya, pamannya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan klik kolom komentar. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.